Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1021 Kaisar Wu muncul, 2. Dengan cara ini, dia bahkan bisa langsung berteleportasi menjauh dari reruntuhan pedang surgawi. Risiko dicegat akan lebih kecil lagi. Aku akan memberikan segalanya. Pada saat ini, banyak Beastamers yang lemah memiliki perasaan yang rumit. Dia melihat reruntuhan pedang surgawi dengan tatapan membara. Melihat kesempatan seperti itu di depannya, bahkan jika situasi negara pedang surgawi dalam bahaya, dia masih memilih untuk bergegas ke reruntuhan pedang surgawi terlebih dahulu. Meskipun peluang untuk membantu Rasyun mendapatkan besi meteor tingkat dewa sangat minim, reruntuhan itu juga merupakan tanah warisan percobaan. Itu selalu bermanfaat untuk masuk dan tinggal lebih lama. Sebelum faksi besar bisa bergerak, banyak Beastamers dari faksi kecil tidak bisa menahan godaan dan memasuki reruntuhan melalui dunia pedang satu demi satu. Tingkat pertama menara pedang menyala. Namun, kebanyakan orang tidak memenuhi syarat untuk memasuki reruntuhan pedang surgawi sejak awal. Dalam waktu kurang dari 1 menit setelah memasuki reruntuhan percobaan ini, mereka dikalahkan di tingkat pertama dan dikeluarkan dari reruntuhan. Wajah para Beastamers yang dikeluarkan menjadi pucat, seolah-olah mereka mengalami mimpi buruk dan kehilangan vitalitas. Ekspresi mereka sangat jelek. Raja, melihat pemandangan ini, kera raksasa hitam itu terdiam. Apakah ini standar dari Beastamers di negara ini? Meskipun mereka telah menaruh lebih banyak harapan pada beberapa legenda Beastamers yang mengeluarkan besi surgawi, Beastamers tingkat rendah ini terlalu buruk. Ada total 9 level di reruntuhan pedang surgawi. Mereka bahkan tidak bisa melewati level pertama. Sekarang, alasan mengapa mereka membiarkan Beastamers tingkat rendah ini mencobanya juga karena klan Yun berharap untuk melihat apakah mereka dapat memilih beberapa bibit bagus untuk dicuci otak dan dimodifikasi. Lagi pula, klan Yun lemah sekarang dan sangat dibutuhkan untuk mengisi darah baru. Memperdagangkan orang dari faksi super dalam pengasingan dan berkembang secara diam-diam adalah langkah pertama bagi ras Yun untuk kembali. Jika besi surgawi adalah sesuatu yang mereka inginkan, mereka juga menginginkan manusia dan kehidupan transenden dengan bakat dan potensi. Reruntuhan pedang surgawi hanya bisa menahan cobaan kehidupan di bawah level totem. Ada total 9 level. Rekor tertinggi saat ini melewati tingkat ke-8. Namun, hanya dengan melewati tingkat ke-9 seseorang dapat memperoleh besi suci. Semua penjinak binatang dari Sekte Iblis, dengarkan. Pada titik ini, di sisi Sekte Iblis, Master Sekte Legenda, Mo Ling, melihat ke arah kediaman wali yang diam dan menarik napas dalam-dalam. Kalian juga harus memasuki reruntuhan pedang surgawi. Ini adalah kesempatan langka. Anda harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan Anda. Master Sekte dari Sekte Iblis segera menebak sebagian dari pemikiran klan Yun ketika dia melihat bahwa klan Yun tidak hanya membiarkan legenda seperti mereka bersiap, tetapi mereka juga membiarkan sekelompok sampah mencoba percobaan reruntuhan. Bahkan jika klan Yun pada akhirnya tidak berhasil mendapatkan besi surgawi, selama seseorang menunjukkan nilai bakat yang cukup, mereka masih memiliki kesempatan untuk hidup. Saat ini, reruntuhan pedang surgawi ini adalah tempat untuk menunjukkan nilainya. Untuk mencegah Sekte Iblis dihancurkan sepenuhnya, dia segera memberi perintah untuk membiarkan murid-murid Sekte Iblis memasuki reruntuhan dan mencoba yang terbaik untuk membersihkan level untuk mendapatkan kekuatan. Paling-paling, dia akan mengubah demigod untuk diikuti. Itu lebih baik daripada mati. Dia tidak percaya bahwa pihak lain bisa menjadi kejam dan menghancurkan sekelompok manusia yang telah mencapai level legenda dan bersedia mengandalkan Yun'an. Namun, tidak semua orang memiliki kesadaran yang sama dengan Master Sekte Mo Ling. Ekspresi banyak orang tidak terlalu bagus. Misalnya, Chen Luo tampak seperti kehilangan orang tuanya. Bagaimana mungkin aku masih ingin melakukan uji coba warisan sekarang? Bangsa pedang surgawi akan jatuh. Kakak Lin, kamu tidak gemetar lagi. Chen Luo melihat Si Yu pulih dari ketakutannya yang gemetar dan berkata, "Ayo pergi." Si Yu melirik Chen Luo yang hancur di sampingnya dan berjalan menuju menara pedang sambil tersenyum. Senyum ini mengejutkan Chen Luo. Kau masih tersenyum. Kamu gila. Tidak ada yang peduli dengan pria kecil seperti Si Yu. Terlalu banyak penjinak binatang seperti dia telah memasuki reruntuhan. Berdengung. Riak spasial bergetar sedikit, dan Si Yu menghilang.
Reruntuhan pedang surgawi memiliki total 9 level. Setiap level memiliki proyeksi boneka pedang yang melindunginya. Proyeksi boneka pedang menguasai niat pedang super khusus. Dapat dikatakan bahwa setiap sword puppet adalah proyeksi kekuatan dari dewa terakhir pedang surgawi, membawa pedang Dao EXP dari dewa pedang surgawi. Melawan mereka, baik itu menang atau kalah, adalah saat yang paling dekat dengan pedang Dao EXP dari dewa pedang surgawi. Banyak hewan peliharaan dengan bakat bagus memahami perlawanan pedang Dao baru dalam pertempuran dengan boneka pedang. Namun, uji coba tersebut memiliki banyak manfaat, namun kesulitannya juga sangat tinggi. Meskipun tingkat energi setiap boneka pedang akan disesuaikan dengan tingkat standar alam penantang, kemahiran keterampilan mereka menjadi semakin menakutkan seiring dengan meningkatnya jumlah level. Boneka pedang tingkat pertama telah menguasai niat pedang super tingkat ahli. Tingkat kedua adalah tingkat sempurna, dan tingkat keenam bahkan telah mencapai tingkat transenden. Jika penantangnya adalah hewan peliharaan tingkat raja dan berjalan ke tingkat keenam, itu akan menghadapi musuh yang telah menguasai niat pedang super kemahiran transenden. Bahkan jika musuh ini hanya memiliki atribut tingkat raja dan tidak ada keterampilan lain, dan bahkan harus bertarung sendirian, niat pedang super transenden tidak begitu mudah dikalahkan. Justru karena kesulitan yang mengerikan inilah tidak ada yang bisa membersihkan reruntuhan pedang surgawi sampai sekarang. Besi surgawi juga telah disegel selama 1000 tahun. Pada saat ini, saat Siyu memasuki reruntuhan pedang surgawi, dia telah tiba di dunia pedang tanpa akhir. Dia tidak melihat orang lain. Mereka mungkin telah diteleportasi ke ruang yang berbeda. Di dunia merah yang seperti kuburan pedang dengan banyak proyeksi pedang terkubur, Siyu segera melihat boneka pedang perlahan berjalan ke arahnya. Bayangannya seperti prajurit terakota. Itu memegang pedang batu dan dipenuhi dengan niat pedang yang tajam. Bab 1022 Kaisar Wu muncul 3. Itu bukan satu-satunya. Bahkan bayangan pedang yang terkubur di sekitarnya terbungkus niat pedang yang kuat. Itu memang tanah suci pedang. Hewan peliharaan tipe pedang bertarung dan dilatih di sini. Sulit bagi kecepatan pertumbuhan mereka untuk tidak cepat. Boneka pedang dengan hanya 50 juta poin energi. Pada saat itu, Siyu berdiri di kejauhan dan bisa merasakan fluktuasi kekuatannya. Itu sudah mencapai standar tingkat penguasa, sekitar 50 juta poin energi. Siyu, yang mengenakan pakaian perang ketat hitam dan kemeja abu-abu pendek, seragam murid inti dari Sekte Iblis, menyeringai. Menarik. Sepertinya reruntuhan pedang surgawi telah menilai level pertamaku. Apakah itu lawan level pertama yang disiapkan untukku menurut standar legenda? Boneka pedang tingkat tuan yang telah menguasai niat pedang super tingkat ahli. Saat Siyu bergumam, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di boneka pedang. Terus terang, niat pedang adalah pencegahan khusus yang mirip dengan kekuatan naga dan kekuatan Phoenix. Niat pedang yang tajam meletus dari boneka pedang dan lengannya, langsung berubah menjadi badai emas yang menyerang Siyu. Niat pedang logam super tingkat ahli. Aura tajam Gus yang seperti hujan langsung berubah menjadi senjata pembunuh yang mengejutkan, semangat dan jiwa. Namun, serangan seperti itu terlalu lemah untuk Siyu. Faktanya, jika bukan karena fakta bahwa kekuatan reruntuhan menekan sistem kekuatan lain selain dari skill tipe pedang, Siyu bisa langsung membunuhnya dengan kekuatan psikisnya. Pada saat ini, perasaan kehancuran ini memberi Siyu adalah bahwa jika dia ingin menggunakan sistem kekuatan lain secara paksa, dia akan segera ditolak oleh ruang reruntuhan. Hampir ditendang keluar dari ruang. Di reruntuhan pedang surgawi, hanya keterampilan tipe pedang yang bisa digunakan. Lupakan, Citong, aku akan menyerahkannya padamu. Uji peningkatanku selama periode waktu ini melalui kehancuran ini. Saat Siyu selesai berbicara, susunan pemanggil hitam besar muncul di depannya. Api naik di langit. Dalam nyala api, sesosok manusia muncul. Dia memiliki wajah yang cantik dan mengenakan baju besi perak. Dia memiliki rambut merah dan mata merah yang menutupi bahunya. Tubuh hantunya yang terlihat seperti tubuh jiwa terbungkus dalam aura spiritual Phoenix yang seperti api matahari. Auranya tak tertandingi. Matanya juga dipenuhi dengan niat pedang yang tajam. Nama Citong, bentuk gadis pedang. Keterampilan ras.
Super, pedang saling mengunci, sempurna plus nyala matahari, sempurna plus rilis roh, sempurna plus tubuh pedang roh api, sempurna plus konvergensi pedang miriat, sempurna plus niat pedang phoenix, sempurna plus formasi pedang api bintang, sempurna plus api kutukan, sempurna plus keterampilan mengajar. Lanjutan, kambing hitam, transcendent plus super, kebangkitan mayat hidup, sempurna plus inkarnasi jiwa, transcendent. Berdengung. 4 proyeksi pedang muncul di sekitar Chitong. Salah satunya, pedang itu berwarna putih keperakan, mengandung cahaya ungu yang memantulkan kedalaman ruang. Dalam satu, pedang itu bengkok dan merah, dan cahaya merah bertahan di sekitar seluruh tubuh pedang. Dalam satu, aura kematian kegelapan dan biru hijau pada pedang saling terkait, mengandung fluktuasi kematian nirvanik. Yang terakhir adalah yang paling biasa saat ini. Namun, pola merah melekat pada tubuh pedang, memancarkan ujung pedang yang paling sederhana. Keempat klon pedang ini semuanya dipadatkan oleh Chitong melalui inkarnasi jiwanya dan diolah melalui berbagai sumber. 3 dari mereka sudah mulai menunjukkan kekuatan mereka. Hanya pedang pembunuh abadi keempat yang mewakili ketajaman, yang masih kekurangan sepotong logam besi surgawi. Pada saat ini, menghadapi musuh yang telah menguasai niat pedang logam tajam, Chitong dengan tegas mengeluarkan klon pedang pembunuh abadi yang mewakili ketajaman. Kemudian, 3 klon pedang lainnya meredup. Retakan muncul di tanah tempat Chitong berada, dan ruang tempat itu langsung runtuh. Sosoknya bersinar, dan saat rambut merahnya berkibar, lengan di tangannya telah bertabrakan dengan boneka pedang. Dentang, pedang di tangan Chitong dan pedang di tangan boneka pedang dipenuhi ujung logam yang tajam. Aku akan menerima niat pedangmu. Pada saat ini, Chitong seperti jenius Sword Dao yang berbakat. Hanya dalam satu putaran tabrakan, semua pedang Dao EXP dari boneka pedang yang telah menguasai niat pedang logam tajam tampaknya tidak dapat bersembunyi darinya. Ini adalah bakat pedang Dao terbaik yang dibawa oleh pengasuhan berganda dari perlawanan pedang Dao tingkat maksimal, hati pedang, dan buah pohon dunia. Bang! Ketajaman pedang di tangan Chitong menjadi semakin kuat. Dalam tarikan napas, pedang di tangan boneka pedang dengan mulus terbagi menjadi 2, dan seluruh tubuh boneka pedang juga terbagi menjadi 2. Cahaya pedang emas sangat tajam. Chitong melihat sosok musuh di depannya menghilang. Dengan lembut mengayunkan pedangnya, dan ujung pedang menyentuh tanah saat melihat proyeksi pedang di sekitarnya. Lupakan tentang ini. Itu belum banyak meningkatkan Anda. Bahkan lawan barusan sedikit terlalu lemah. Siyu perlahan berjalan mendekat dan menepuk pundaknya, mengisyaratkan agar dia mengikuti. Chitong segera mengangguk dan berlari di samping Siyu untuk menuju ke lantai 2 bersamanya. Pada tingkat kedua, itu adalah boneka pedang dengan nilai energi 50 juta dan telah menguasai niat pedang guntur surgawi super sempurna. Pada tingkat ketiga, itu adalah boneka pedang dengan 50 juta poin energi dan telah menguasai intensi pedang badai super sempurna. Lawan semakin kuat dan kuat, tetapi tanpa diragukan lagi, itu dibunuh oleh Chitong dalam satu pukulan lagi. Mereka masih digunakan oleh Chitong untuk melatih ketajaman pedang di tangannya. Ketajaman petir dan ketajaman badai. Chitong seperti ahli pedang. Itu bisa menerima semua sungai di laut, dan EXP apapun dapat dikonversi untuk digunakan sendiri. Level keempat, level kelima, Chitong bahkan tidak menggunakan skill aktifnya. Itu hanya mengandalkan klon pedang dan peningkatan tubuh pedang roh api untuk mengalahkan boneka pedang penjaga ini seperti memotong melon. Bab 1023 Kaisar Wu muncul, 4. Hanya ketika mereka mencapai tingkat ke-6 barulah Siyu dan Chitong sedikit membangkitkan semangat mereka. Ini karena meskipun penjaga level ini hanya memiliki 50 juta poin energi, dia telah menguasai niat pedang super transcendent. Kemahiran keterampilannya sangat tinggi bahkan melebihi kekuatan utama Siyu. Lagi pula, bahkan Eleven dan Chitong belum menguasai skill serangan aktif yang transcendent. Namun, level ini masih tidak terlalu sulit bagi Siyu dan yang lainnya. Lagi pula, level energi lawan hanya setengah dari Chitong, dan hanya ada satu skill. Klon pedang Chitong saja mungkin membuatnya sulit, tetapi ketika Chitong menggunakan 2 atau lebih keterampilan pedang super top untuk membentuk kedalaman kombinasi, situasinya langsung terbalik. Harus dikatakan bahwa keterampilan Chitong terlalu kuat. Selain itu, mereka semua adalah keterampilan yang dapat digabungkan.
Sun Flame dan Curse Flame keduanya adalah keterampilan super terbaik. Ketika dua pedang mereka yang terjalin membentuk kekuatan yang sangat menakutkan, bersama dengan klon pedang, itu cukup untuk menahan tingkat ke-6. Atas dasar ini, Qitong juga bisa membungkus niat pedang Phoenix dan menggunakan tubuh pedang roh api untuk melepaskan serangan yang lebih kuat dan lebih mempesona. Bahkan ini bukan batas Qitong. Lagi pula, itu masih bisa menggunakan Myriad Sword Convergence untuk meningkatkan kekuatan tempurnya hingga batasnya. Nyatanya, setelah mencapai batasnya, ia bahkan bisa merasuki Siyu dan melampaui batasnya. Apakah dia pikir ini adalah batasnya? Bagaimanapun, 4 klon pedang Qitong semuanya diciptakan oleh keterampilan super transcendent. Mereka semua sangat kuat. Saat keempat pedang itu menyatu, mereka tak terkalahkan. Seolah-olah dewa pedang totem telah turun. Hal yang paling menakutkan adalah harga dari letusan seperti itu bahkan bisa ditanggung oleh kambing hitam dari kebangkitan mayat hidup. Tidak mudah bagi percobaan yang dilakukan oleh seorang demigod untuk mengalahkan Siyu dan yang lainnya dengan potensi pertempuran yang begitu mengejutkan. Besi surgawi saya. Saat Siyu menantang levelnya, sudah ada keributan besar di dunia luar. Saat ini, para ahli legenda yang sangat diharapkan oleh ras Yun tidak langsung memasuki reruntuhan. Sebaliknya, mereka ditahan oleh Yun'an dan yang lainnya untuk memaksa mereka beradaptasi dengan senjata baru dan mi potensi mereka. Memegang senjata baru, ekspresi para ahli legenda jelek. Meskipun kekuatan radiasi di dalamnya dapat sangat meningkatkan kondisi mereka, harganya adalah kerusakan yang tidak dapat diubah. Itu menghabiskan potensi kehidupan. Orang tua, kamu mencapai level ke-8 sebelumnya, kan? Dengan pedang ini, apakah Anda yakin bisa melewati tingkat ke-8 atau bahkan tingkat ke-9? Kera raksasa hitam itu bertanya padanya. Ini, melihat aura iblis yang mengalir ke lengannya, juru bicara Dewa Hantu Pedang sudah benar-benar diam. Dengan mempertaruhkan nyawaku, mungkin masih ada harapan untuk tingkat ke-8, tapi tingkat ke-9. Bahkan jika kamu tidak bisa, kamu harus melakukannya. Singkatnya, nasib bangsa pedang surgawi ada di tanganmu, kata kera raksasa hitam itu dengan dingin. Saat selesai berbicara, perubahan terjadi di menara pedang. Akhirnya, seseorang melewati level kedua. Karena sebagian besar Beastamers yang baru masuk bahkan tidak bisa melewati level kedua. Mereka bahkan kalah di level pertama. Boneka pedang penjaga di tingkat kedua telah menguasai niat pedang super yang sempurna. Kecuali jika penjinak binatang legenda sejati masuk untuk menantang, bahkan jika itu adalah penjinak binatang tingkat 6, ada kemungkinan besar untuk gagal. Semua orang melihat pagoda pedang reruntuhan pedang surgawi. Dengan melihat, lampu di tingkat ketiga menyala tepat di belakangnya. Para penjinak binatang dari bangsa pedang surgawi tertegun. Tepat setelah itu, tingkat keempat menyala. Tingkat kelima menyala. Tingkat keenam. Dalam waktu singkat, sebelum ada yang bisa melewati level kedua, cahaya menara pedang sebenarnya langsung naik ke level ketujuh. Setiap level berhenti selama hampir 1 menit, benar-benar memukau orang-orang di luar. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang menantang levelnya? Kera raksasa hitam memandangi lelaki tua berambut putih dan legenda lain dari bangsa pedang surgawi yang beradaptasi dengan pedang meteorit dan segera bertanya. Seharusnya tidak demikian. Bukankah kekuatan pertempuran kelas atas dari negara pedang surgawi semuanya ada di sini? Untuk dapat tumbuh ke level ini, potensi bakat mereka tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di negara pedang surgawi. Saat ini, catatan tingkat tinggi dari reruntuhan pedang surgawi ada di tangan mereka. Kelompok orang ini belum masuk, jadi bagaimana situasi reruntuhan pedang surgawi sekarang? Oh, pada saat ini, melihat penjinak binatang dari negara pedang surgawi naik ke tingkat ketujuh hanya dalam beberapa menit, bahkan tatapan Yun'an sedikit berkedip. Namun, sebelum mereka terlalu terkejut, cahaya di tingkat ke-8 menyala. Orang ini berhasil mencapai tingkat ke-8 dalam waktu kurang dari 10 menit. Selama ribuan tahun, rekor tertinggi negara pedang surgawi hanya melewati tingkat ke-8 dan mencapai tingkat ke-9. Sekarang, penjinak binatang paling berbakat di negara pedang surgawi, legenda berambut putih yang dibudidayakan oleh Dewa Hantu Pedang sebagai juru bicara, baru mencapai tingkat ke-8. Dan sekarang, Beastamer misterius ini tidak hanya langsung mencapai level lelaki tua berambut putih, tetapi dia juga hanya selangkah lagi dari rekor tertinggi.
Pada saat ini, orang-orang dari bangsa pedang surgawi tertegun. Ini, bagaimana mungkin? Apakah legenda masuk? Pria tua berambut putih yang memegang pedang meteorit melihat ke arah reruntuhan pedang surgawi dengan kaget. Jika tidak ada level legenda di level ke-8, pasti tidak mungkin mencapai level ini. Lagi pula, tidak peduli seberapa berbakat hewan peliharaan tingkat raja, sulit baginya untuk mengalahkan musuh yang telah menguasai niat pedang super kemahiran transenden. 10 menit, tingkat 8. Master Sekte dari Sekte Iblis, Sekte Pedang, dan Master Sekte Junior Legenda masing-masing juga melihat perubahan di reruntuhan pedang surgawi dengan tak percaya. Bab 1024 Kaisar Wu muncul, 5. Jika mereka mengingatnya dengan benar, hanya tokoh-tokoh kecil dari berbagai faksi besar yang masuk selama periode waktu ini. Legenda yang datang ke Gunung Pedang Suci jelas ada di tempat kejadian. Jumlah legenda di bangsa kuno pedang surgawi dapat dihitung dengan 2 tangan. Menarik, pada saat ini, meski tidak tahu apa yang sedang terjadi, kera raksasa hitam itu tersenyum. Yang mulia, selamat. Ya, Yun An mengangguk dan melihat reruntuhan pedang surgawi. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara, dan suaranya mengejutkan hati kehidupan di negara pedang surgawi. Jika dia bisa melewati level ke-8, kita bisa memberinya kesempatan untuk menjadi anggota ras Yun. Jika dia bisa melewati level ke-9 dan mengeluarkan besi suci. Saat dunia luar terpana oleh perubahan reruntuhan pedang surgawi, di dalam, Si Yu bertarung melawan boneka pedang di tingkat ke-8. Jika boneka pedang di tingkat ke-6 telah menguasai niat pedang super transenden. Kemudian, menurut penilaian Si Yu, boneka pedang di tingkat ke-7 harus meningkatkan kekuatannya 10 hingga 20 kali lipat atas dasar ini. Adapun boneka pedang di tingkat ke-8, itu mungkin sudah mencapai kemahiran keterampilan super di atas transenden plus 50. Namun, saat ini, Chitong masih bisa menekan pihak lain dengan mantap dengan keunggulan memiliki lebih banyak keterampilan dan energi tinggi. Ledakan. Tubuh pedang roh api dari konvergensi Myriad Sword. Dengan pedang kematian di tangan, itu membentuk pedang yang saling terkait dengan api matahari dan api kutukan, terbungkus dalam niat pedang Phoenix. Kedalaman super yang dibentuk oleh kombinasi dari 7 keterampilan super top notch ini tidak jauh lebih rendah dari kekuatan niat pedang super kemahiran transenden. Di reruntuhan, di bawah cahaya, boneka pedang yang menguasai Nirvana Sword Inten di tingkat ke-8 terbunuh lagi. Chitong dengan tenang mencerna pedang Dao EXP dari pertempuran dengannya. Pada saat yang sama, Si Yu tidak banyak bernapas. Dia langsung menuju ke tingkat ke-9 dan terakhir. Itu jauh lebih halus dari yang dia bayangkan. Si Yu merasa bahwa selama boneka pedang di tingkat ke-9 tidak menguasai keterampilan semu, dia mungkin bisa membersihkan level tanpa menggunakan domain pikirannya. Selama dia mengorbankan 2 kambing hitam dan menguasai dirinya untuk meletus dengan serangan terkuat, dia seharusnya bisa menyelesaikannya. Dengan cara ini, itu akan menyelamatkannya dari masalah mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi Yun An nanti. Pada saat ini, saat Si Yu naik ke tingkat ke-9, dunia luar sudah benar-benar terpana. Karena kecepatan konyol Si Yu, setelah Beastamers di menara tersingkir, kera raksasa hitam itu bahkan tidak membiarkan para pemula masuk. Pada saat ini, semua orang sudah menatap Si Yu menantang level sendirian. Siapa sebenarnya itu? Para Beastamers yang terkenal dari Heavenly Sword Nation memandangi reruntuhan pedang surgawi dengan bingung. Hanya seorang pemuda bernama Chen Luo yang mencari kakak Lin dengan bingung. Pada titik ini, bahkan Yun An sedikit bersemangat. Tidak buruk, sangat bagus. Awalnya tidak memiliki banyak harapan untuk mengambil besi suci secara normal. Itu hanya ingin mencobanya, tetapi tidak menyangka bahwa benar-benar ada penjinak binatang yang memiliki kesempatan untuk mengambil besi dewa secara normal. Jika itu bisa menelan besi surgawi ini, kekuatannya tidak hanya bisa pulih, tetapi bahkan mungkin meningkat. Tidak peduli siapa itu harus menghadiahi orang ini dengan baik. Semua orang menahan napas dan menyaksikan perubahan di reruntuhan pedang surgawi. 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, akhirnya. Berdengung. Keajaiban yang belum pernah tercapai sejak berdirinya reruntuhan pedang surgawi muncul di mata semua penjinak binatang di negara pedang surgawi dengan cara yang sangat menggelikan pada hari yang sangat menggelikan ini. Melihat ke tingkat ke-9 menara pedang reruntuhan pedang surgawi, para penjinak binatang benar-benar terpana.
Mereka merasa itu sangat aneh. Mereka sangat bingung. Itu benar-benar berlalu. Tingkat ke-9. Siapa sebenarnya itu? Demigod pedang surgawi terlahir kembali. Pria tua berambut putih itu sangat bingung. Suasana hati Yun'an dan kera hitam juga sangat halus. Itu dia, itu jauh lebih mudah dari yang mereka bayangkan. Besi surgawi saya, pada saat ini, Yun'an akhirnya tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Itu menunggu orang di dalam muncul. Ia mencintai orang ini sampai mati. Ia ingin menganugerahkan posisi Jenderal Ras Yun ke pihak lain. Pada saat yang sama, Si Yu, yang memiliki rambut merah dan mata yang membara, memegang roh pedang dan dengan tenang menatap boneka yang telah berubah menjadi abu di depannya. Jika langit tidak melahirkan Sword Dao Qitong, ini akan menjadi malam yang panjang. Setelah Qitong keluar dari status kepemilikan, katanya dengan sombong. Hehe. Tingkat ke-9 tidak sesulit yang dia bayangkan, tetapi untuk mendapatkan lebih banyak pedang Dao EXP, dia dan Qitong tidak bertarung begitu keras sejak awal. Sebaliknya, mereka mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan pihak lain dan bertarung selama 10 menit penuh. Pada saat itu, saat boneka pedang penjaga di tingkat ke-9 dikalahkan, seluruh reruntuhan pedang surgawi sedikit bergetar. Hati Si Yu dan Qitong juga bergetar. Tidak ada kecelakaan yang terjadi. Saat mereka menyelesaikan level, riak spasial muncul. Tepat di belakangnya, logam perak seukuran bola muncul dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya perak yang tajam dan menyilaukan hampir membutakan Si Yu. Fluktuasi energi yang kuat di atasnya benar-benar membuat Si Yu bersemangat. Besi meteor tingkat dewa dari luar angkasa. Itu kamu. Dengan ini, dia bisa membuat tiruan pedang pembunuh abadi Qitong. Pada saat itu, keempat klon semuanya akan berada di tempatnya. Mereka bisa memadukan keempat pedang menjadi satu dan menggunakan tubuh utama mereka sebagai master untuk menyelesaikan evolusi. Untuk saat ini, Si Yu telah lama menantikannya di negara kuno totem terkutuk ini. Untuk keluar saat melakukan strategi yang bagus. Bugi, cobalah yang terbaik untuk memblokir fluktuasi spasial. Seekor naga hijau kecil berenang di lengan baju Si Yu. Bab 1025 Kaisar Wu muncul, 6. Pada saat ini, melihat besi surgawi, Si Yu tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung mengembalikannya ke ruang reruntuhan. Kemudian, tepat setelah itu, dia mengaktifkan tetesan air reruntuhan di tangannya dan mencoba melarikan diri. Berdengung. Fluktuasi spasial biru segera menyelimuti Si Yu. Di dunia luar ada hati Yun'an yang bersemangat dan tangan gemetar. Itu menatap reruntuhan pedang surgawi dan sudah merasakan fluktuasi teleportasi di dalamnya. Namun, yang membuat murid Yun'an langsung serius dan serius adalah fluktuasi teleportasi spasial ini tidak berteleportasi ke sini. Sebaliknya, tampaknya ingin meninggalkan negara pedang surgawi dan berteleportasi ke jarak yang sangat jauh. Petik 2 tanda seru petik 2. Pada saat ini, kekuatan Yun'an hampir meletus dengan keras. Kekuatan demigod yang menakutkan langsung mendistorsi ruang dan waktu. Itu meraung, mengejutkan seluruh bangsa kuno pedang surgawi, membuat semua makhluk hidup langsung sangat ketakutan. Di Gunung Dewa Pedang, termasuk totem kera hitam, sekelompok legenda masih menunggu penjinak binatang yang telah melewati tingkat ke-9 untuk keluar. Mereka tidak mengerti mengapa Yun'an sangat marah saat ini. Ledakan. Sosok Yun'an benar-benar terungkap. Tubuhnya yang besar mengguncang langit dan bumi. Seperti yang terlihat, dengan ledakan, seluruh reruntuhan pedang surgawi langsung dihancurkan oleh Yun'an. Ruang langsung runtuh, dan turbulensi spasial yang sangat tajam serta badai niat pedang meletus dengan tidak hati-hati. Proyeksi pedang yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke dalam turbulensi spasial dan semuanya hancur dalam ketiadaan. Yang mulia, totem kera hitam langsung meraung, tidak mengerti mengapa Yun'an tiba-tiba melakukan ini. Mengapa dia langsung menghancurkan reruntuhan pedang surgawi. Tapi segera, mereka menemukan celah di dalam reruntuhan pedang surgawi dan ketidaknormalan di kedalaman ruang. Seorang pria berotot dengan kemeja lengan pendek panda melayang di udara, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh fluktuasi biru yang lemah. Ekspresi pria ini acuh tak acuh dan mendominasi, dia sangat panik. Dia melihat ke pegunungan dan menatap Yun'an di depannya. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk menyelinap pergi secara langsung.
Yun An menghancurkan reruntuhan pedang surgawi secara langsung mengganggu fluktuasi spasial dan mengganggu kecepatan teleportasi reruntuhan Laut Biru. Faktanya, jika bukan karena perlindungan Bugi, dia hampir tersapu ke dalam Void. Singkatnya, sebelum koordinat diperbaiki, dia tidak bisa membiarkan Yun An terus mengganggu. Siapa ini? Pada saat ini, ketika mereka melihat Siyu, semua penjinak binatang dari negara pedang surgawi tertegun. Mereka sama sekali tidak mengenal orang ini. Mereka tidak tahu kapan dia masuk. Untuk selera buruknya sendiri, saat Siyu dicegat, dia langsung melepas seragam murid Sekte Iblis, memperlihatkan pakaian perang panda. Pada saat yang sama, dia menggunakan kontrol tubuhnya untuk mengubah penampilannya menjadi penampilan Kaisar Wu. Dia menatap Yun An. Seperti yang diharapkan, ketika mereka melihat pola pakaian Siyu dan wajah Siyu, murid Yun An dan kera hitam langsung menyempit. Mereka tertegun sejenak. Wei Qnmd. Wu Dong. Mustahil, mustahil bagimu untuk tetap hidup. Yun An terkejut. Keterkejutan dan kemarahannya secara langsung menyebabkan gunung Dewa Pedang bergetar, dan warna langit berubah. Tidak hanya itu bangkit kembali, tetapi Kaisar Wu juga bangkit kembali. Melihat Kaisar Wu yang muncul, Yun An panik. Kepanikan ini memberi Siyu waktu. Fluktuasi spasial di sekitar Siyu menjadi semakin stabil. Melihat ini, Yun An terkejut. Tidak, kamu bukan dia. Segera, Yun An pulih dari keterkejutan dan kemarahannya. Orang ini bukan Kaisar Wu. Setelah memahami bahwa dia telah ditipu oleh orang di depannya dan tujuannya adalah mengulur waktu, dia langsung berkata dengan marah, "Siapa sebenarnya kamu? Serahkan besi suci itu." Dalam kemarahannya, tubuhnya berubah pada saat yang sama dalam serangan itu. Prisma logam hitam di sekujur tubuhnya mengalir dan berubah menjadi bentuk manusia binatang besar yang berdiri dengan dua kaki. Itu mengulurkan telapak tangan besar dengan 3 cakar dan mencubit Siyu. Dewa yang menghancurkan bumi mungkin juga diselimuti dengan sejumput ini. Ledakan. Gelombang spasial meletus dalam kekacauan lagi. Dong. Kabut tak berwarna menyelimuti seluruh tubuh Yun An, dan suara hukum yang bergema di seluruh dunia meletus. Melihat pemerasan biasa ini, darah Siyu mendidih. Dia merasakan ancaman besar, krisis dari hidup dan mati. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. 11. Bugi, Baby Ginseng, Susu, Chitong, dan Ling jelas semuanya siap bertarung. Tetapi pada saat ini, serangan Yun An masih secara langsung mengaktifkan perlindungan Dewa Naga yang diberikan oleh Dewa Naga. Tidak, bahkan jika semua orang meletus dengan sekuat tenaga bersama-sama, mereka hanya akan mampu bertahan untuk jangka waktu tertentu. Seiring berjalannya waktu, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Jantung Siyu berdetak kencang. Dia segera menganalisis perbedaan kekuatan pertempuran antara kedua pihak melalui Ling. Letusan dan keadaan normal masih tak tertandingi. Saat ini, dia belum mengumpulkan jurus pembunuh yang cukup untuk membunuh demigod. Namun, saat cahaya biru menyala dan setetes air dikeluarkan, ia terbang menuju Yun An. Dengan itu menghalangi di depan, teleportasi reruntuhan Laut Biru benar-benar stabil. Teleportasi berhasil. Sebelum pergi, Siyu tertawa terbahak-bahak, memukau semua orang. Aku memang bukan Kaisar Wu. Namun, seperti Kaisar Wu, akulah yang akan membunuhmu. Selamat tinggal, Yun An. Lain kali, aku pasti akan membunuhmu. Ingat namaku, Siyu Dong Huang. Jika Anda memiliki kemampuan, datanglah ke Dong Huang untuk menemukan saya. Begitu nama Siyu muncul, para penjinak binatang dari seluruh bangsa pedang surgawi terkejut. Mereka terus merasa bahwa mereka pernah mendengar nama ini sebelumnya. Pada saat yang sama, Yun An dan Black Ape Totem juga terkejut. Kamu Siyu, berdengung. Demikian pula, suara hukum menyebar. Setetes air terbang keluar dari tubuh Siyu dan melayang di langit. Di bawah angin yang tersisa, itu berubah menjadi sosok manusia dan memblokir serangan Yun An, melindungi Siyu di belakang. Sosok ini memiliki kulit putih dan rambut putih mempesona yang secara alami terurai, seperti air terjun laut yang berkilauan di bawah cahaya. Ekspresinya tanpa emosi, seperti dewa yang tinggi dan perkasa memandang rendah semua makhluk hidup. Di hadapan serangan Yun An, dia juga mengangkat telapak tangannya, seolah lautan tersapu. Enyah. Melihat setetes air ini, Yun An terkejut. Dia merasakan kekuatan serangan demigod darinya.
Namun, ini saja tidak cukup untuk menghentikannya. Ledakan. Dinding air yang seperti tsunami bertabrakan dengan serangan Yun'an. Itu hanya berlangsung kurang dari 10 detik sebelum langsung hancur dan naik ke kehampaan. Melihat ini, Dragones sedikit mengernyit seolah-olah dia memiliki roh. Dia melihat telapak tangan besar itu menyerang dan berkata, lain kali kita bertemu, aku pasti akan membunuhmu. Guyuran. Airnya menghilang. Namun, pada saat ini, Si Yu tidak terlihat. Yun'an, yang ingin menghentikan Si Yu, terdiam di tempat. Yun'an, yang terprovokasi satu demi satu, tak berdaya menyiram hujan di udara. Kemudian, itu meraung dengan marah. Wuh. Bab 1026 Evolusi Dewa Citong. Laut Selatan Dong Huang. Di laut dalam yang gelap. Reruntuhan dunia mistik berbentuk kubus air menyambut cahaya pertama dalam kesunyian yang panjang. Yun'an tampaknya sangat takut pada Kaisar Wu. Mereka semua takut konyol. Lihat betapa takutnya anak itu. Si Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Seru. Dengan besi surgawi di tangan, dia akan lepas landas. Dia akan mengatur agar Citong mengembangkan No. Dia harus melapor kepada Presiden Lin terlebih dahulu. Si Yu tertegun dan mendongak. Tepat setelah itu, sosoknya muncul di permukaan laut yang bersinar dari dasar laut dalam. Karena mereka dekat dengan Dong Huang, alat komunikasi langsung mendapat sinyal. Saat ini, alat komunikasi Si Yu sedang buru-buru memanggil Presiden Lin. Ini karena saat dia akan pergi melalui teleportasi, Si Yu juga memindahkan rekaman pertemuan yang telah diedit kembali ke Dong Huang melalui indeks Biro Intelijen. Dalam situasi itu, bahkan jika Yun'an merasakannya, itu tidak berguna. Sekarang Presiden Lin sedang terburu-buru, dia mungkin ingin bertanya tentang situasinya. Lagi pula, kejeniusannya telah bertemu dengan Raja Totem kuno dalam sebuah perjalanan. Siapa yang bisa menahan An? Setelah turnamen dunia berakhir, nama Si Yu pasti sudah lama masuk ke telinga klan Yun. Itu pasti target yang harus dibunuh dari ras Yun. Si Yu bisa membayangkan keterkejutan Yun'an saat mendengar namanya. Presiden Lin. Si Yu menelepon balik. Suara tidak stabil Oud Lin segera datang dari sisi lain. Si Yu, di mana kamu sekarang? Apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku baru saja menggunakan reruntuhan Laut Biru di Laut Selatan sebagai batu loncatan untuk melarikan diri. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Itu konyol. Yun'an benar-benar muncul di negara pedang surgawi. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa Anda tidak beruntung atau tidak beruntung, apakah itu Yun'an benar-benar kuat. Kata Presiden Lin. Dalam pesan Si Yu, dia memberitahu Dong Huang tentang jejak Yun'an dan fakta bahwa itu telah membunuh Dewa Pedang Surgawi. Pada saat yang sama, itu mengingatkan Dong Huang untuk tidak bertindak gegabah. Tujuan utamanya adalah untuk melacak dan mengunci jejak Yun'an terlebih dahulu, bukan untuk memulai perang secara langsung. Yah, itu sudah pulih dan memiliki kekuatan tempur tingkat demigod. Selain itu memberi saya perasaan yang sangat istimewa. Kombinasi perlombaan luar angkasa dan perlombaan mythical memungkinkannya memiliki kekuatan yang jauh melebihi dewa biasa, kata Si Yu. Beberapa ras biologis, meskipun mereka tidak menguasai kekuatan tatanan alam, tidak berarti mereka lemah. Misalnya, kereta naga hijau Si Yu adalah dewa kepercayaan di langit berbintang. Di mata para dewa itu, meski belum menguasai kekuatan hukum, itu belum tentu kalah dengan ras yang menguasai keterampilan semu. Yun'an ini serupa, bahkan tidak termasuk kekuatan hukum yang dikuasainya, ia juga memiliki metode langit berbintang yang kuat mirip dengan naga hijau, samar-samar memberi Si Yu ancaman besar. Selain itu, keterampilan surgawi hukum yang dikuasainya seharusnya tidak lemah. Itu adalah prototipe dari hukum tingkat tinggi, terutama kekuatan kegelapan. Si Yu kemudian mengerti bahwa kekuatan hukum dibagi menjadi normal, lanjutan, dan atas. Misalnya, satu hukum angin dan hukum frost adalah hukum normal. Hukum bibrida seperti angin keberuntungan Ling adalah hukum tingkat tinggi. Adapun keterampilan surgawi hukum bibrida yang dibentuk oleh atribut yang berlawanan seperti batu kincir yin yang, itu jelas merupakan hukum terkemuka. Tentu saja, apakah Eleven, Ling, atau Yun'an, mereka belum menguasai hukum yang sebenarnya. Keahlian semu mereka masih dalam prototipe hukum. Jika mereka ingin berubah menjadi hukum yang nyata, mereka masih harus menjalani pelatihan. Selain itu,
Semakin tinggi level dan kualitas prototipe hukum, semakin sulit untuk berubah menjadi keterampilan surgawi yang nyata dan meningkatkan kemahiran. Kesulitan meningkatkan batu gerindra yin yang beberapa kali lipat dari berkat angin. Ini juga tercermin dalam petunjuk risiko penambahan poin. Ketika skill kuaso divine ini dinaikkan menjadi kemahiran yang sempurna, mereka dapat ditingkatkan menjadi skill divine yang sebenarnya. Dan peningkatan hukum tingkat tinggi dan terkemuka sangat sulit. Itu berarti ada manfaat besar. Ketika mereka berubah menjadi keterampilan surgawi hukum yang nyata, statistik ras dari bentuk kehidupan transenden juga akan lebih kuat. Misalnya, level rasling tidak berada di bawah ras mythical. Sebaliknya, itu akan menjadi ras mythical tingkat tinggi yang akan menyelesaikan evolusi kehidupan baru karena transformasi keterampilan surgawi. Adapun 11, itu adalah ras mythical terbaik. Dengan satu keterampilan surgawi, itu sebanding dengan dewa lain yang memiliki beberapa keterampilan surgawi normal. Ini juga mengapa dewa kuno banteng emas dan yang lainnya sangat terkejut melihat 11 hukum master terkemuka. Ras tingkat dewa tingkat rendah memiliki keterampilan dewa hukum biasa. Perlombaan tingkat dewa tingkat menengah memiliki 2 keterampilan dewa hukum normal. Ras tingkat dewa tingkat tinggi memiliki 3 keterampilan dewa hukum normal atau keterampilan dewa tingkat tinggi. Perlombaan tingkat dewa tertinggi memiliki 4 keterampilan dewa hukum normal, 2 keterampilan dewa tingkat tinggi, atau keterampilan dewa hukum tingkat tinggi. Dan sebelum keterampilan surgawi terbentuk dan masih dalam tahap keterampilan semu, tidak peduli kualitas kekuatan hukum yang terkandung dalam keterampilan surgawi ini, itu tidak dapat dianggap sebagai hukum yang lengkap. Itu hanya bisa di bagian bawah mythical race. Lagi pula, tidak peduli seberapa tinggi potensi kualitas dari keterampilan semu, itu lebih rendah dari keterampilan surgawi terlemah. Hanya dengan benar-benar menjadi keterampilan surgawi seseorang dapat dianggap telah menguasai hukum dan dianggap tingkat dewa. Tentu saja, setelah mencapai tingkat dewa, jika seseorang ingin meningkatkan kekuatan pertempuran mereka, itu terutama bergantung pada kemahiran keterampilan dewa, bukan kualitas keterampilan dewa. Selain itu, ada juga beberapa hukum terkemuka yang tidak cocok untuk pertempuran, seperti perjalanan ruang angkasa. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa pada tahap ini, kualitas keterampilan semu sangat menentukan kekuatan pertempuran para dewa. Bab 1027 Evolusi Dewa Qitong 2. Yun'an memiliki keterampilan semu tingkat tinggi di telapak tangannya, ditambah itu adalah bentuk kehidupan kosmik. Bisa dibilang tingkat nyawanya kira-kira setara dengan bugi yang berevolusi lagi. Itu sangat kuat dan dapat dianggap sebagai kombinasi dari bentuk kehidupan kosmik dan ras tingkat dewa. Ide awal Dong Huang adalah untuk mengambil keuntungan dari fakta bahwa Yun'an baru saja dihidupkan kembali dan berada dalam kondisi enfeeble untuk mengambil kehidupannya saat dia lemah. Namun, siapa yang tahu bahwa Yun'an tidak selemah yang dia bayangkan? Sebaliknya, dia sangat kuat. Sekarang, bahkan jika dia menarik senjata terlarang surgawi untuk bertarung, itu sama saja dengan membunuh 1000 musuh dan mengorbankan ratusan. Jika mereka membayar mahal dan bisa menang, Yun'an akan hancur berkeping-keping. Jika itu latar belakang era sebelumnya, melakukan ini tidak akan rugi. Lagi pula, binatang pemakan besi Dewa Iblis sangat kuat. Namun, tahap mythical akan bangkit kembali. Binatang pemakan besi Dewa Iblis tidak begitu strategis untuk era mythical, kecuali mereka mengembangkan lebih banyak jalur evolusi baru di atas fondasi ini. Pada saat yang sama, dia juga bisa mempelajari lebih banyak informasi tentang faksi abisal melalui itu. Oleh karena itu, ide Siyu adalah untuk menonton dan mengunci Yun'an terlebih dahulu. Ketika ada taktik pertempuran yang lebih aman dan lebih mudah, seperti pohon dunia bangun dan susu menerobos, dia akan bertarung. Tidak heran dia bisa membunuh demigod pedang surgawi, setelah mendengar kata-kata Siyu, Presiden Lin terdiam. Jangan khawatir, sumber surgawi senior telah mengirimkan hewan peliharaan mekaniknya. Siyu, kembali dulu. Presiden Lin lelah dan tidak lagi nyaman membiarkan Siyu keluar. Baiklah, aku akan kembali ke Dong Huang nanti. Saya telah memperoleh besi meteorit tingkat dewa dari negara pedang surgawi. Saya akan mengembangkan hewan peliharaan saya terlebih dahulu dan kembali setelah itu. Jika itu evolusi domestik, keributannya terlalu besar. Presiden Lin, gunakan itu sebagai sumber daya evolusi. Evolusi lagi. Presiden Lin tercengang dan merasa itu sangat konyol. Dari level hewan peliharaan Siyu,
tidak satupun dari mereka yang terlihat bisa meningkatkan level ras mereka lagi. Setelah mengakhiri panggilan dengan Presiden Lin, Xi Yu kembali ke ruang reruntuhan legendaris dengan penuh semangat, merasa bahwa ini adalah tanah harta karun untuk evolusi. Tidak ada pulau manusia di dekatnya. Bahkan jika fluktuasi evolusi bocor dari reruntuhan legendaris, itu hanya akan mempengaruhi beberapa ikan dan udang kecil. Xi Yu tidak terlalu peduli. Pada saat ini, di seluruh ruang reruntuhan, hewan peliharaan bergumam. Little Ji dan Little Duck saling memandang dari jauh dan mengutuk Yun'an. Sialan Yun'an, konferensi uji coba pedang yang baik terganggu olehnya. Mereka telah bersiap begitu lama. Siapa yang tahu betapa sulitnya itu? Little Ji dan Ducky yang membengkak bahkan ingin menyatu dengan fosil Earth Divine Dragon dan Abyss Seed dan melakukan kues besar untuk membunuh Yun'an. 11 dan yang lainnya juga tampak menyesal. Mengapa Yun'an ini tidak keluar setengah tahun kemudian? Jika itu keluar setengah tahun kemudian, mereka mungkin memiliki kemampuan untuk melawan Yun'an secara langsung. Pada saat itu, di tim Xi Yu, Eleven, Bugi, Baby Ginseng, Chitong, Susu, dan Ling semuanya memiliki metode untuk melawan totem kelas atas yang lebih lemah. Faktanya, dalam situasi tertentu, hewan peliharaan individu masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan totem terkemuka sendirian. Misalnya, jika Baby Ginseng memakan buah waktu yang ditingkatkan dengan keterampilan semu dewa dan menghancurkan diri sendiri setelah menyalakan api kehidupan, jika lawannya bukan elemen spasial yang pandai melarikan diri seperti kucing permata dan langsung ditembak, pada dasarnya akan mati. Bahkan jika seorang dewa mengambilnya secara langsung, mereka akan terluka. Jika domain pikiran Xi Yu, Fusion Meshaling, dan buah waktu Baby Ginseng dimasukkan, bukan tidak mungkin bagi mereka semua untuk berurusan dengan setengah dewa untuk jangka waktu tertentu. Sayangnya, letusan ini tidak berlangsung lama. Itu hanya bisa menahan beberapa putaran. Bahkan jika itu bisa menyebabkan kerusakan pada demigod, itu tidak akan menjadi masalah besar. Selama tidak bisa dibunuh secara instan, Xi Yu dan yang lainnya pasti akan kalah. Lagi pula, dalam kondisi tingkat demigod sejati, itu bisa menggunakan keterampilan setengah dewa 10 kali. Adapun Xi Yu dan yang lainnya, karena level dasar mereka terlalu lemah, mereka hanya berada di level overload. Jika mereka ingin menampilkan kekuatan mereka, mereka hanya bisa menggunakannya sebagai letusan 1 kali. Setelah 1 putaran, ia menjadi impoten dan lemah. Masih terlalu sulit untuk meletus menjadi keadaan normal. Namun meski begitu, Xi Yu bisa dikatakan sebagai legenda bergelar eselon atas. Misalnya, legenda berjudul biasa hanya bisa melawan totem normal. Legenda berjudul yang relatif kuat, seperti legenda Laut Tirani, dapat mengalahkan totem normal dan melawan totem terkemuka. Legenda bergelar terkemuka, seperti Presiden Lin, dikatakan telah mengalahkan totem terkemuka dengan hewan peliharaan kontrak mereka. Di pihak Xi Yu, mengalahkan totem terkemuka jelas tidak sulit. Jika Yun'an tidak datang pada saat itu dan hanya kera dewa meteorit hitam yang tiba, Xi Yu dan yang lainnya akan membunuh monyet ini bagaimanapun caranya. Mereka hanya tidak tahu seberapa besar kekuatan pertempuran evolusi Chitong dapat meningkat di atas fondasi ini. Chitong, ayolah, bersiaplah untuk berevolusi. Orang ini dia baru saja menyelesaikan pertempuran dan sudah makan es krim. Apa dia tidak takut sakit perut? Ketika Chitong melihat Xi Yu kembali, ia menghabiskan es krim dalam 2 hingga 3 gigitan dan dengan cepat bangkit. Tatapan 11 dan yang lainnya juga terfokus. Akhirnya dimulai. Eleven mengusap wajahnya. Selama sebulan terakhir, Xi Yu telah mempersiapkan evolusi Chitong. Seluruh tim membantu Chitong mengasuh dan melatih klonnya. Bisa dikatakan perlakuan terhadap putri kandung. Evolusi terakhir tidak akan lemah. Ini bukan taruhan, ini analisis. Bugi menganalisis. Ling adalah orang pertama yang menyelesaikan evolusinya dan menjadi ras mythical. Susu adalah yang kedua, dan menjadi dewa kepercayaan samudera. 11 adalah yang ketiga berevolusi dan menjadi ras mythical. Yang keempat menjadi dewa kepercayaan langit berbintang, dan Baby Ginseng adalah yang kelima menjadi ras mythical. Akhirnya mencapai Chitong. Bagaimana bisa lemah? Bugi menghitung menurut logikanya sendiri, tidak mungkin lemah. Selain itu, mungkin sangat kuat karena bonus versinya. Bab 1028 Evolusi Dewa Chitong 3. Isi
Isi. Baby ginseng menangis. Untuk Chitong, tidak hanya menghabiskan semua buah kehidupan Siyu, tetapi juga menyediakan berbagai suplemen nutrisi. Itu menciptakan sekeranjang buah pohon dunia. Energi dari seluruh reruntuhan legendaris akan dikeringkan oleh baby ginseng. Siyu sudah merencanakan kapan harus melenyapkan reruntuhan legendaris ini dan mengembangkan dunia batin Little Purple dengan sekuat tenaga. Ning, Chitong, Susu menatap Chitong dengan penuh semangat. Menjadi lebih kuat dan tidak melupakan satu sama lain. Sejujurnya, Blue Sea Spritter Rache tidak membuatnya terasa aman. Beberapa sumber daya legendaris, lusinan keterampilan pedang Dao tingkat maksimal untuk membangun fondasi, 2 sumber daya mythical, dan keterampilan evolusi tingkat transcendent. Kekuatan bukanlah masalah, kata Ling dengan percaya diri. Bahkan jika itu adalah dewa, tidak mungkin mengumpulkan begitu banyak sumber daya untuk mengoptimalkan ras mereka tanpa akumulasi ratusan atau ribuan tahun. Sekarang, masalah terbesarnya adalah apakah kita berhasil selamat dari tahap evolusi. Ya, Chitong mengepalkan tangan merah mudanya, api muncul di matanya. Evolusi, itu, yang tidak pernah berkembang dalam tim, akhirnya bisa berkembang. Siyu tersenyum. Tidak usah buru-buru. Setelah kamu selesai berevolusi, kita akan mengadakan rapat tim berikutnya. Chitong terkejut dan merasa bahwa Siyu telah menyembuhkannya. Tapi itu bukan masalah besar. Mari kita mulai. Saat Siyu berbicara, Chitong langsung memanggil 4 klon pedang dalam bentuk Sword Maiden. Yang pertama berwarna perak putih, mengandung cahaya ungu yang memantulkan kedalaman ruang. Siyu tidak hanya menggunakan 2 sumber daya legendaris spasial pada klon pedang, tetapi dia juga memberikannya beberapa keterampilan spasial untuk memadukan niat pedang spasial di negara pedang surgawi. Selain itu, dia mengajarkan banyak keterampilan pembentukan pedang. Yang kedua melengkung dan merah. Cahaya merah bertahan di sekitar seluruh tubuh pedang. Klon pedang ini tumbuh dalam sumber daya tingkat dewa, live fire, dan terjerat serta ditempa oleh niat pedang Phoenix Chitong. Pada pedang ini, api generasi Chitong telah memperoleh peningkatan yang luar biasa, bahkan lebih kuat dari tubuh utamanya. Yang ketiga, kegelapan pedang dan aura kematian biru hijau terjalin, mengandung gelombang kematian nirvana. Klon pedang ini dengan sempurna menyatukan intensi pedang kematian nirvana terkuat dari Sekte Iblis ke dalam dirinya sendiri melalui sejumlah besar buah pohon dunia level sempurna. Itu sangat dekat dengan hukum kematian. Pada saat yang sama, karena Chitong adalah mayat hidup itu sendiri, sebagai pedang kematian dan pedang dengan nilai dasar tertinggi, sejumlah besar aura kematian yang dikumpulkan oleh tubuh utama musuh yang dibunuh Chitong digunakan sebagai nutrisi untuk pertumbuhannya. Saat ini, yang terakhir hanya memahami niat pedang logam tajam melalui perpaduan banyak keterampilan pedang elemen logam. Itu biasa saja, tapi setelah uji coba reruntuhan pedang surgawi, itu sebenarnya juga untuk memamerkan kemampuan seseorang. Dapat dikatakan bahwa setiap klon pedang ini dapat menghancurkan tuan-tuan terkemuka sendirian. Dan sekarang, Siyu ingin mereka semua menyatu menjadi tubuh utama Chitong dan menyelesaikan evolusi. 4 pedang muncul di sekitar Chitong. Setelah itu, Siyu mengeluarkan besi meteor tingkat dewa dan melayang di udara. Chitong mengendalikan crowd control life flame untuk membungkus dan melelehkan logam, mencoba untuk menggabungkannya dengan pedang logam tajam keempat. Di bawah modifikasi life flame, bentuk besi meteor tingkat dewa perlahan berubah, memancarkan cahaya tajam yang mengejutkan yang sangat ditolak dan menyatu menjadi pedang logam tak tertembus. Dentang. Dengan setiap fusi, pedang logam tajam mekar dan mengeluarkan teriakan pedang yang menusuk telinga, menyebabkan seluruh ruang reruntuhan legendaris bergetar. Meninggal dunia, cahaya pedang yang menyilaukan ditembakkan, dan bahkan Void terpotong oleh cahaya dari waktu ke waktu. Klon sudah sangat kuat. Siyu segera dipaksa mundur oleh cahaya tajam yang distimulasi oleh besi meteor tingkat dewa. Dia menantikan potensi Chitong setelah berevolusi melalui begitu banyak sumber daya evolusi yang mewah. Proses penempaan klon pedang pada akhirnya memang panjang. Namun, Siyu dan yang lainnya memiliki kesabaran yang cukup untuk menunggu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dengan dengungan, ruang reruntuhan legendaris ditembus oleh lampu pedang logam tajam dengan berbagai ukuran. Api generasi juga melebur menjadi pedang kehidupan lagi. 4 klon pedang yang mengandung fluktuasi kuat mengelilingi Chitong. Hanya dengan pemikiran Chitong, klon pedang ini bisa melebur ke dalam tubuhnya. Sekarang,
Siyu memberi perintah dan mempertahankan telepati dengan Chitong, berharap segera mengetahui perubahan pada tubuhnya. Berdengung. Pada saat berikutnya, pedang logam tajam yang menyatu dengan besi meteor logam tingkat dewa memancarkan cahaya logam yang kuat. Kekuatan cahaya yang tajam tampaknya dapat dengan mudah membelah tubuh dewanya menjadi dua. Tubuh pedangnya terbalik, dan ujung pedang langsung menusuk tubuh Chitong dari dadanya dan menghilang. Pada saat yang sama, auranya naik dengan mantap lagi. Suara Siyu juga terdengar di hati Chitong. Ketajaman pembantaian abadi, pembunuhan abadi, dan jebakan abadi. Lampu merah menyala di mana-mana, dan transformasi absolut abadi tidak ada habisnya. Darah dari berbagai dewa mewarnai pakaian itu. Chitong, meskipun template evolusi Anda, formasi pedang pembunuh abadi, adalah fiksi, tidak seperti template naga hijau, yang mendapat dukungan dari domain pikiran, keempat klon pedang dikembangkan sesuai dengan apa yang paling Anda butuhkan, arah Anda saya yang terbaik. Dalam evolusi ini, gunakan formasi pedang yang dibentuk oleh banyak klon pedang sebagai senjata. Kamu akan mengontrol formasi pedang sebagai roh pedang inti. Bab 1029 Evolusi Dewa Chitong 4. Percaya pada dirimu sendiri. Anda akan menggunakan jalan lain untuk menjadi roh pedang pembunuh abadi awal, roh pedang pembunuh dewa. Ya, saat Siyu selesai berbicara, tatapan Chitong tegas dan lembut saat memadukan pedang kehidupan dan pedang ruang angkasa. Ia juga berharap bisa berhasil berkembang. Jika itu yang terlemah dalam tim, bagaimana bisa melindungi Siyu? Pada saat ini, efek evolusi fusi dari inkarnasi jiwa tingkat transenden diaktifkan oleh Chitong. Ledakan. Niat pedang putih yang mengejutkan berubah menjadi cahaya evolusi. Inkarnasi jiwa, evolusi asal. Peningkatan aura Chitong mulai jauh melebihi sebelumnya. Fluktuasi niat pedang yang mengejutkan secara langsung membuat ekspresi Little G, Daki, dan yang lainnya di ruang tim kedua tiba-tiba berubah. Mereka melihat ke arah ruang tim pertama dan merasa tidak nyaman. Kekuatan ini. Pada saat ini, Siyu benar-benar bisa merasakan kekuatan mengerikan di tubuh Chitong. Itu sangat menakutkan. Lagi pula, itu menggunakan dua sumber daya tingkat dewa sebagai bahan evolusi untuk berubah menjadi potensi ras. Meskipun tidak seperti Eleven, yang mendapat dukungan dari domain Taiji Yin yang misterius, evolusi ini seharusnya tidak menjadi masalah untuk membantu Chitong mencapai domain dewa. Di bawah tatapan Siyu yang sangat penuh harap. Dengan dengungan, proyeksi besar pedang sepanjang 400 meter muncul di langit di sekitar reruntuhan legendaris. Ledakan. Ruang terdistorsi. Di bawah tekanan niat pedang mereka, seluruh reruntuhan legendaris tampaknya telah berubah menjadi dunia pedang. Bayangan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melompat, membuat fluktuasi pedang di sini bahkan melebihi level reruntuhan pedang surgawi. Dalam domain formasi pedang ini, tekanan yang dirasakan Eleven dan yang lainnya mencapai titik ekstrim. Ekspresi mereka sangat serius. Kesadarannya sendiri memperingatkan mereka dengan gila bahwa ada bahaya hidup dan mati. Tampaknya mencerminkan kekuatan menakutkan dari evolusi Chitong. Logam, luar angkasa. Saat Siyu berteriak, beberapa informasi tentang evolusi Chitong muncul di hatinya. Nama peliharaan, Chitong. Statistik undead, fire, metal, space. Level pertumbuhan Tuan. Tentu saja, Siyu tahu bahwa evolusi belum berakhir. Kekuatan dari 4 klon pedang hanya mengubah tubuh Chitong terlebih dahulu. Potensi kuat yang terkandung di dalamnya belum menyatu untuk membentuk keterampilan ras baru. Evolusi ini sebenarnya tidak 100% berhasil. Itu sama dengan evolusi Eleven. Itu adalah proses yang sangat rumit. Saat itu, Eleven mendapat dukungan dari domain Taiji Siyu, tetapi risiko Chitong kali ini masih belum diketahui. Buah pohon dunia yang dia makan sebelumnya adalah pendukung. Dia berharap untuk mengontrol dan menyatu dengan bentuk baru ini di bawah kondisi bakat pemahamannya yang diperkuat. Ketajaman pembantaian abadi, pembunuhan abadi, jebakan abadi, lampu merah di mana-mana, transformasi abadi tanpa akhir, darah dari berbagai dewa yang mewarnai pakaian. Chitong terus menggumamkan template evolusi yang disediakan oleh Siyu, berharap dapat menciptakan keterampilan formasi pedang seperti itu bisa membunuh makhluk abadi. Namun, seiring berjalannya waktu, ekspresinya menjadi semakin sulit. Proses evolusi tidak terlalu mulus. Masih terlalu sulit untuk memadukan kekuatan dari 4 klon pedang dan mempromosikan evolusi tubuh utama. Siyu melihatnya di dalam hatinya dan sangat khawatir.
Apa yang bisa saya bantu? Saat Chitong menyatu dan berevolusi, Siyu terus berusaha membangun dan memperdalam hubungan mentalnya dengan Chitong. Dia ingin mengaktifkan domain Taiji untuk mencoba membantu Chitong memadukan kekuatan hidup dan mati, tetapi tidak semulus sebelumnya. Kompatibilitas domain pikiran ini masih yang tertinggi dengan Eleven. Dia ingin menggunakan penguatan buah pohon dunia untuk mengembangkan domain pikiran baru dengan hubungannya saat ini dengan Chitong, tetapi tidak semudah itu. Siyu mencoba yang terbaik untuk membantu Chitong. Yang mengejutkan Siyu, pada saat kritis, di lautan kesadaran yang gelap, itu karena hubungan mentalnya dengan Chitong sehingga tungku fusi keterampilan indeks keterampilan diaktifkan. Itu sangat berguna. Siyu perlahan membuka matanya dan menyadari bahwa berbagai kekuatannya sedang diekstraksi untuk memperkuat evolusi Chitong. Tidak, atau lebih tepatnya, itu digunakan untuk mempercepat kebangkitan Chitong dan penggabungan keterampilan rasial baru. Pada saat ini, Siyu dapat melihat bahwa di bawah cahaya evolusi, tubuh Chitong telah mengalami beberapa perubahan halus. Tidak banyak perubahan, seolah-olah dia telah tumbuh sedikit lebih tinggi dan tumbuh sedikit, tetapi seiring berjalannya waktu, dengan ledakan. Skala 4 proyeksi pedang meningkat lebih dari 10 kali lipat. Kekuatan pada mereka melonjak dan terus menyebar, seolah-olah telah berubah menjadi ribuan proyeksi yang membungkus mereka, membentuk sebuah domain. Berdiri di dalam, Eleven, Bugi, Baby Ginseng, dan yang lainnya melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Berdengung. Pada saat ini, getaran reruntuhan legendaris telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanah, langit, dan void dipenuhi dengan retakan. Pada saat yang sama, suara hukum yang sangat dalam muncul. Kekuatan spasial dan kekuatan alam di Harimau Tu semuanya ditekan. Dari kualitas kekuatan hukum, sepertinya berada di atas hukum biasa. Keterampilan semu, kata Siyu dengan penuh semangat sebelum wajahnya menjadi pucat. Selain itu cukup kuat. Di luar reruntuhan, seperti yang diharapkan Siyu, di lautan luas, jutaan makhluk laut memandangi langit di atas laut dengan ngeri. Mereka melihat arus yang bergetar dan berubah dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Suara hukum yang bergema melalui roh dan hati mereka membuat mereka tanpa sadar tunduk. Namun, niat membunuh yang terkandung di dalamnya membuat mereka semakin takut. Ini adalah susunan pembunuhan yang menentukan hidup dan mati, kata Ling dengan serius di sisi Siyu dan yang lainnya. Guru, tunggu. Evolusi Chitong akan segera selesai. Itu juga menatap Siyu dengan cemas. Pada saat ini, sosok Chitong akhirnya berangsur-angsur menjadi jelas. Dia masih terlihat sama, tetapi auranya memiliki perubahan yang luar biasa, seperti Dewa Naga, yang mengandung pesona magis. Ledakan. 4 proyeksi pedang tergantung di langit seperti gemuruh guntur. Cahaya pedang bergoyang dan terus menyusut, terbang menuju Chitong. Pada saat yang sama, mereka menyatu menjadi 4 dan mendarat di tangannya. Namun, formasi pedang besar yang dibentuk oleh niat pedang dan cahaya pedang tidak hilang sama sekali. Chitong saat ini seperti susunan pembunuhan yang mengejutkan di telapak tangannya. Itu hanya mengangkat pedang di tangannya sedikit, dan seluruh ruang legendaris mempercepat keruntuhan. Pada saat ini, Siyu sangat gembira. Kesuksesan. Nama keterampilan, formasi pedang pembunuh abadi. Statistik undead, fire, metal, space. Level keahlian kuaso divine. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini berisi hukum pedang khusus dan sangat kuat. Dalam formasi pedang, itu misterius dan aneh. Itu diisi dengan niat membunuh tanpa akhir dan penuh dengan bahaya. Begitu seseorang memasuki formasi ini, itu langsung berubah menjadi abu dan asap, dan kekuatan hidupnya menghilang. Pada saat ini, hati Siyu sangat bersemangat dan rumit. Semua kekuatan dari 4 klon hancur, digabungkan kembali, dan menyatu menjadi keterampilan semu dengan potensi besar. Tak terkalahkan. Kali ini benar-benar tak terkalahkan. Chitong dan aku akan bertarung bersama dan membunuh totem kelas atas seperti anjing. Siyu berkata dengan bersemangat. Dia ingin bertarung. Dia ingin menguji keahliannya. Dia ingin melihat Unding Dark Phoenix. Namun, di saat berikutnya, wajah Siyu menjadi pucat dan dia pingsan. Tanpa disadari, konsumsinya lebih besar daripada menambahkan beberapa keterampilan super terus-menerus dan menggabungkan keterampilan super. Penjinak binatang. Melihat hal tersebut, Eleven dan yang lainnya terkejut. Ah!
Qitong melihat bahwa Siyu telah menghabiskan terlalu banyak energi karena evolusinya. Itu langsung menyingkirkan formasi pedang dengan gugup dan cemas dan terbang. Omong kosong. Baby Ginseng, selamatkan dia. Bab 1030 Selamat datang di era mitos. Membantu Qitong dalam memadukan dan membangkitkan keterampilan semu selama evolusinya menghabiskan banyak energi. Dia telah mengkonsumsi lebih dari 90% dari umur 10.000 tahun yang diperkuat oleh bunga abadi, dan vitalitasnya sangat terluka. Baby Ginseng merawat Siyu kembali selama sehari. Wah, 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 wah. Siyu berbaring lemah di tempat tidur besar dan melihat ke langit-langit yang sudah dikenalnya. Suara sumbang bergema di mulutnya. Apakah ini yang disebut tingkat keberhasilan yang sangat rendah? Dia sekarang merasa tubuhnya mati rasa dan tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Dalam kata-kata Ling, dia sudah tamat. Dia harus memulihkan diri selama setengah bulan. Dalam setengah bulan terakhir, baik itu domain pikiran atau poin tambahan untuk fusi, lebih baik tidak menggunakannya. Selain itu, selama periode waktu ini, sebaiknya Baby Ginseng tidak meninggalkan sisinya dan membawanya seperti ponsel. Sekarang, Siyu sama lemahnya dengan Vortex Demon Beast, Black Meteorite Yak, dan para dewa kuno. Ini membuat bola Siyu sedikit sakit, tapi itu tidak bisa diterima. Paling-paling, dia perlahan-lahan akan bermeditasi dan beristirahat. Bagaimanapun, Qitong telah menyelesaikan evolusinya. Mereka telah menciptakan formasi pedang pembunuh abadi seperti yang mereka inginkan. Obsesinya untuk waktu singkat selesai. Tuan, ketika Anda sedang tidur, Presiden Lin memanggil Anda lagi, kata Ling. Aku mengambil atas namamu. Apa itu? Kata Siyu. Ketika mesin pengintai dari legendaris sumber surgawi tiba di negara pedang surgawi, Ras Yun sudah pergi. Mereka pergi dengan sangat cepat dan tidak bisa mengunci jejak mereka. Aku tahu itu, gumam Siyu. Dia berlari sangat cepat tapi tidak apa-apa. Saat pohon dunia terbangun, seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi di negara pedang surgawi? Siyu bertanya. Jika Yun An tidak mencapai tujuannya, bangsa pedang surgawi kemungkinan besar akan menderita. Tidak ada jejak kerusakan di tempat lain di bangsa kuno pedang surgawi, tetapi dikatakan bahwa Dewa Hantu Pedang dan semua orang di Gunung Dewa Pedang telah menghilang secara misterius. Pada saat yang sama, dua totem bangsa pedang surgawi menghilang. Ling curiga bahwa Yun An pasti telah menculik mereka dan ingin mengubah mereka menjadi ras Yun. Lagi pula, ras Yun baru saja dihidupkan kembali, dan faksi mereka jauh lebih rendah dari zaman kuno. Mereka sangat perlu memperluas faksi mereka dan mengisi kembali darah baru mereka. Dapat dikatakan bahwa bangsa pedang surgawi tidak memiliki pemimpin dan telah jatuh ke dalam kekacauan total. Selain itu, sebelum Yun An meninggalkan negara pedang surgawi, dia bahkan meninggalkan pesan untuk guru. Saat ini, Dong Huang sedang mempertimbangkan apakah akan mengambil alih negara pedang surgawi. Siyu berpikir keras dan berkata, jangan bilang Yun An berkata bahwa dia pasti akan membunuhku. Tuan, kamu sangat pintar. Itu memberitahumu untuk bersembunyi di Dong Huang selama sisa hidupmu dan tidak keluar. Jika tidak, itu akan membunuhmu setiap kali melihatmu. Ia tahu bahwa Anda memakan buah abadi dan mengatakan bahwa ia akan membunuh Anda 2 kali, tetapi ia tetap tidak dapat menyelesaikan kebencian di dalam hatinya. Siyu. Dia hanya setengah dewa. Jadilah itu. Saya awalnya tidak berencana untuk meninggalkan Dong Huang dalam jangka pendek. Ling terdiam. Bagaimana dia bisa begitu sombong dan mengatakan kata-kata pengecut seperti itu? Tapi itu masuk akal. Tidak perlu melawan Yun An sekarang dan berkembang untuk sementara dari evolusi Qitong kali ini. Ling merasa bahwa mereka akan segera dapat menghadapi para dewa. Presiden Lin He juga meminta Anda untuk menghubunginya setelah Anda bangun. Saya mengerti. Siyu menghela nafas. Dia menggunakan kekuatan psikisnya untuk mengaitkan ponsel di atas meja dan menghubungi Presiden Lin. Segera, Presiden Lin menjawab dalam diam. Presiden Lin, saya kembali ke Dong Huang. Bagaimana situasinya sekarang? Ling sudah memberitahumu, kan? Kata Presiden Lin. Saat ini, itu masih kemajuan. Sekarang, Yun An bersembunyi lagi. Sangat sulit ditemukan. Jangan tinggalkan Dong Huang. Baiklah. Siyu tersenyum, tapi dia merasa Yun An juga menyombongkan diri. Bahkan jika dia meninggalkan Dong Huang,
kecuali dia sangat terkenal, Yun An tidak mungkin menemukannya. Selain itu, lain kali dia meninggalkan Dong Huang, dia akan kembali ke zaman kuno untuk bermain. Bahkan lebih mustahil bagi Yun An untuk menemukannya. Tapi aku juga tahu bahwa kamu tidak bisa tinggal diam. Ada juga banyak alam mistik reruntuhan yang belum terpecahkan di Dong Huang. Jika Anda benar-benar tidak bisa diam, berjalan-jalanlah di Dong Huang lebih banyak lagi, kata Presiden Lin tanpa daya. Sebagai pendiri Biro 11, apakah dia tidak mengetahui pola pikir para arkeolog Biro 11? Tidak masalah, tidak masalah. Siyu tersenyum dan berkata, kebetulan aku berencana untuk beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Presiden Lin berkata, itu bagus. Selain itu, jika Anda punya waktu, Anda juga bisa membantu melatih Lu Qinyi, Lin Xiuzu, Whitebrook, dan lainnya. Lagi pula, mereka adalah harapan kompetisi dunia Dong Huang berikutnya. Bukankah kamu mengatakan saat itu bahwa kamu juga bisa mengajarkan keterampilan psikismu kepada orang lain? Dengan kekuatan dan fondasimu saat ini, aku khawatir tidak banyak pelatih yang lebih baik darimu di seluruh Dong Huang. Siyu memasang ekspresi aneh. Mengapa mereka semua wanita yang dia kenal? Presiden Lin pasti punya niat buruk lainnya. Itu bukan masalah. Saya memiliki pemikiran itu, kata Siyu. Saat ini, buah pohon dunia baby ginseng sudah dianggap matang. Buah pohon dunia ini dapat meningkatkan bakat pemahaman seseorang. Ditambah dengan manik-manik bakat kontrol tubuh di tangan senior Lu, Siyu merasa itu pasti sangat berguna. Misalnya, jika gadis bertelinga binatang itu menggunakan tubuhnya untuk mengendalikan manik bakat dan bekerja sama dengan buah pohon dunia untuk mengembangkan bakat fusi, peluang untuk mengembangkan bakat fusi terbaik seperti Kaisar Wu akan meningkat pesat. Pada saat itu, bukan tidak mungkin baginya untuk menyiksa hewan peliharaan tingkat tuan di tingkat 5 Bistamer. Ini adalah bakat seorang legendaris. Saat ini, karena latar belakang keluarganya terlalu kaya, Siyu tidak lagi membatasi keinginannya untuk memelihara hewan peliharaan. Dia bahkan ingin mengasuh orang.